Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah. Selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lihat surat Al-Ahzab. Ya. Di sini dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Itu penggalannya. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya, itu informasi. Berarti orang beriman itu lebih mencintai Rasul dibandingkan dirinya sendiri. Ya, mendahulukan kepentingan Nabi dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, wa azwajuhu, dan istri-istrinya. Ya, istri-istri Nabi itu ummahatuhum, itu adalah ibu-ibu mereka. Jadi yang mengatakan bahwa istri Rasulullah itu adalah posisinya sebagai ibu. Jadi kalau kita kemarin mengenal tentang 11 istri Rasul, berarti sebenarnya kita sedang mengenal ibu kita sendiri. Kan durhaka sebenarnya Bu kalau anda kenal dengan ibu kita. Yang mengatakan ibu itu Allah. Ya kan? Allah sendiri yang mengatakan bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu bagimu. Ya, ummahatuhum. Ya kan? Jadi kalau kita menjelek-jelekkan istri Rasulullah, ya berarti sama dengan menjelek-jelekkan. Ya. Maka itu kalau ada kaum seperti Syiah umpamanya menjelek-jelekkan Aisyah, sebenarnya dia sedang menjelekkan ibunya sendiri. Kalau menjelekkan istri Rasul, berarti menghina Rasul. Ya kan? Ada tuh Syiah yang ulat, ya, yang mengatakan bahwa malaikat itu salah memberikan wahyu, harusnya kepada Ali. Ya kan? Sampai ada seperti itu bagi yang Syiah di Inggris itu, ya. Itu lebih parah lagi tuh. Ya kan? Nah, ini menunjukkan ada 2 poin dalam surat Al-Ahzab ayat 6 ini. Satu, bahwa keutamaan Nabi dibandingkan dengan diri kita sendiri. Lebih mencintai Rasul daripada diri kita sendiri. Yang kedua, yang berhubungan dengan kajian kita, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Makanya nanti populer namanya Ummul Mukminin. Ya kan, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa istri-istri Rasulullah punya kedudukan khusus. Jadi wanita-wanita yang memiliki kedudukan posisi yang khusus di hadapan orang-orang yang beriman. Nah, termasuk juga Bu, karena dia ibu, maka haram hukumnya menikahi istri Rasul. Ya kan? Haram. Ya, maka istri-istri Rasul itu tidak boleh dinikahi sampai dia wafat. Kalau ada yang menikahi, hukumnya haram. Iya kan? Sama dengan nikahi ibu kita. Iya. Secara hukum statusnya begitu. Yang menyatakan bahwa istri-istri Rasul itu adalah ibu, oke, bagi orang beriman, Allah. Yang melarang menikahi istri Rasul itu juga Allah. Padahal sebenarnya Aisyah ketika Rasulullah wafat kan masih muda. Taruhlah 9 kan, 9 tahun tambah 10 tahun gitu umpamanya. Paling 9 balik umur itu. Ya kan? Ketika Rasulullah wafat. Ya. Kalau kini 9 balik lu menikah gitu. Iya kan? Nah, baca surat Al-Ahzab. Nah, lanjutkan yang tadi itu. Tadi surat Al-Ahzab ayat 6 kan? Nah, sekarang surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Ya kan? Nah, ada di ujungnya itu dinyatakan bahwa
Ya kan? Wala antankihu azwajahu mim ba'dihi abada. Nah, ini dikatakan di sini ya. Dan janganlah 53. Dan janganlah engkau menikahi istri-istri Rasul itu sampai kapanpun setelah wafatnya. Abada, sampai kapanpun. Kalau itu terjadi, inna zalikum kana indallahi azima. Kalau engkau nikahi istri-istri Rasul itu kamu akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, bagaimana Allah memposisikan istri-istri Nabi dan memposisikan Rasul? Agak yang khusus kan, umatnya hanya boleh 4, tapi Nabi dibolehkan 11. Umatnya kalau meninggal boleh menikah kan, ya kan? Wanita-wanita kalau kehilangan suami kan boleh menikah sampai masa iddahnya kan. Tapi istri-istri Rasul tidak dibolehkan. Iya kan? Ini ayatnya surat Al-Ahzab ayat 53. Nah, di ujungnya itu dinyatakan. Iya kan? Nah, begitulah pertama memposisikan Rasul itu adalah terhormat. Karena nanti istri-istri Rasul ini akan masuk surga semua kan. Dan itu menjadi istrinya Rasul di surga. Makanya di waktu terjadi perceraian, ya kan, antara Hafsah dengan Rasulullah, ya kan, jadi Nabi pun pernah bercerai. Jadi bukan hal yang aneh gitu ha. Ketika dulu ada seorang ustadz sebelum terkenal lalu mulai kurang baik hubungan dengan istrinya, kemudian setelah terkenal dia bercerai resmi. Nah, banyak yang membuli kan, masa ya ustadz kok tidak bisa membina rumah tangga gitu ya. Nah, payah saja jadi ustadznya gitu ya, ilmu untuk orang macam-macam lah kan. Nah, karena tidak paham kan. Nabi pernah, iya kan, bercerai dengan Hafsah, iya kan. Hafsah itu tidak tanggung-tanggung lah tuh. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Iya kan? Nah, anak Umar ini lah menikah. Kemudian suaminya meninggal di waktu perang, lalu dinikahi oleh Rasulullah. Iya kan? Begitu senangnya hati Umar anaknya dinikahi oleh Rasul. Lalu ada sedikit ya, mungkin ini bagian dari syariat ya, itu yang saya bilang dari awal tuh. Ketika Nabi bercerita kepada Hafsah ya, sebagai suami istri, lalu Nabi berpesan jangan bercerita tentang apa yang diceritakan ini kepada siapapun. Tahu-tahu, ya kan, Hafsah bercerita kepada Aisyah, ya kan, Aisyah bercerita kepada Nabi, ya kan. Ketika bertemu dengan Hafsah, ya berarti dianggap Hafsah tidak lagi bisa dipercaya. Itu satu. Yang kedua, itu larangan bercerita tentang rahasia suami istri kepada orang lain. Ya kan? Maka itu ibu-ibu tidak usah ceritalah tentang suami. Dia suami pak anakmu iko. Sedang awak membukaan rahasia awak. Iya itu. Iya kan? Angin dingin tuh tahan. Hadapi, kalau baik syukuri, kalau kurang baik sabar. Biko awak cerita tentang udah awak, di payahna jagonya. Kalau mamu ibu biar tolong jagoan ke kan maka kan. Dia udah mau kok banyaknya perangainya makan ikut damu. Iya kan? Kalau enggak mau masakan bu cek, apa dua masakan bakal kan. Kadang-kadang awak enak cerita-cerita, di belakang awak tentu orang entah mencibirnya, entah apa urusan ibu, suami ibu. Iya kan? Ya. Tapi kita ini kadang-kadang tidak ada orang bertanya, awak ingin bercerita kan? Itu menunjukkan apa yang terjadi di suami istri itu tidak boleh diceritakan. Termasuk sebenarnya ibu-ibu, kalau anak awak perangainya seperti apa, tidak usah diceritakan. Iya kan? Dia nak ambunan kadang ko ya sebenarnya gambuang pariwa dia cek. Keceknya bu. Sedangkan ibu saya gampang paru ibu, apalagi kami kan kami lebih gampang mencari anak ibu lah itu. Nah, itu bagian dari sebenarnya rahasia-rahasia rumah tangga kita yang tidak perlu diceritakan gitu. Nah, gara-gara itu ditalak oleh Rasulullah. Ditalak itu. Iya kan?
Nah, gitu. Diceraikan. Lalu datang Umar begitu sedih dan berdoa-doa gitu. Artinya ibu-ibu, kalau dicerai oleh Rasul berkemungkinan, ya kan? Tadi kan tidak boleh tuh istri Rasulullah dinikahi, itu satu. Yang kedua, hilang kesempatan untuk masuk surga kan. Ya, jadi sangat sedih Umar gitu. Akhirnya datang malaikat, diperintah oleh Allah untuk memerintahkan kembali Nabi rujuk dengan Habsyah, sampailah Allah memberitakan bahwa Habsyah itu adalah salah seorang istri Rasulullah nanti di surga. Nah, itulah yang membuat Umar kembali bersemangat dan bahagia. Kadang kan ya begitu, nah, jangankan Umar ya, kita aja lah, punya anak, lalu gagalnya dengan suaminya bercerai, kan sebenarnya sedih juga, ya kan, anak jadi jando lah gitu kan suatu hal yang menyedihkan bagi seorang orang tua gitu. Nah, seperti itulah. Nah, jadi poinnya di sini ibu-ibu bahwa satu tadi memang istri Rasul itu adalah punya kedudukan khusus. Ya, di samping sebagai istri Rasul, dia menjadi ibunya orang-orang yang beriman. Yang kedua, di situ istri Rasul itu tidak boleh dinikahi. Ya kan? Maka kedudukannya sebagai hubungannya adalah seperti ibu, hubungan nasab. Itulah bentuk kemuliaan, penghormatan yang diberikan kepada Rasulullah dan kepada istri. Dan itu bukan hadis, bukan Nabi yang melarang, tapi Allah yang melarang. Malah dimasukkan pada kelompok, ya kan, larangannya wa al antakihu azwajahu min ba'di abadah, sampai kapanpun, ya kan, inna zalikum kana indallahi azimah. Kalau kamu lakukan itu, maka di sisi Allah sangat besar dosanya. Ya kan? Itu surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 50-53.